malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan jika saat ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dan juga mengangkat doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan, satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memanggil dan mengumpulkan setiap kita, karena Tuhan tahu ini merupakan satu keperluan atau kebutuhan yang kita perlukan untuk menghadapi perjalanan atau di dalam kita mengikuti jejak langkah Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yang diambil dari kitab Nehemia pasalnya yang ketiga. Nehemia pasal yang ketiga ayat yang ke-28, kita masih membahas tentang pintu gerbang dan tembok Yerusalem. Sebagian diperbaiki dan sebagian dibangun kembali. Dan hari ini kita membahas pasal yang ketiga ayat yang ke-28, lanjutan minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang pintu gerbang kuda. Nehemia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-28. Mari kita membaca bersama-sama. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Minggu lalu kita sudah belajar melalui ayat ini, kuda digunakan untuk berperang. Oleh sebab itu, pintu gerbang kuda mengingatkan setiap kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diangkat menjadi anak-anak Allah, setiap saudara dan saya harus menyadari bahwa kehidupan kita ada di dalam peperangan setiap saat. Musuh-musuh kita mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita, yang siap menghancurkan kita, bahkan bisa membinasakan atau melumpuhkan sendi-sendi iman di dalam kita mengikuti jejak langkah Kristus. Inilah yang perlu kita waspadai. Inilah yang perlu kita sadari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pintu gerbang kuda, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih memahami bagaimana ketika kita harus diperhadapkan atau sedang diperhadapkan dengan peperangan rohani yang tidak bisa kita hindari. Ya, kita tidak sedang membaca berita tentang jalur Gaza, peperangan antara Israel dan Palestina. Ya, itu berbicara tentang jalur Gaza yang sedang terjadi di sana. Tetapi kita sekarang ada di jalur Gaza, di mana kita sendiri sedang berperang saat ini dengan musuh-musuh yang siap mengalahkan kita, yang siap menghancurkan kita, yang siap menarik kita jauh daripada Tuhan. Ini yang akan kita pelajari saat ini, hari ini. Siapa sebenarnya musuh kita dan bagaimana kita harus menghadapi musuh-musuh kita. Dan kalau Tuhan berjanji untuk memberikan kemenangan, bagian apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng perisai kita, bahwa Tuhan siap menganugerahkan kekuatan kuasanya untuk membantu kita, menolong kita, melepaskan kita dan memberikan kemenangan kita kepada lawan-lawan kita, bagaimana kita bisa mengalami itu, bagaimana kita bisa menggunakan kuasa Tuhan, supaya kita bisa menang menghadapi peperangan yang ada di hadapan kita. Itu yang akan kita bahas hari ini dan minggu depan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan dan memanjatkan doa-doa kita, saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika hari ini, saat ini,
kembali Engkau mengumpulkan setiap kami. Karena Engkau ingin melengkapi setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kesempatan yang Kau berikan. Karena kami percaya tidak ada satu kebetulan. Karena Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Engkau mau membawa kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Ujian pencobaan yang Kau izinkan. Kami percaya untuk memurnikan iman kami di hadapan-Mu. Untuk membawa kami semakin serupa dan segambar dengan Kau. Sehingga panggilan-Mu untuk membawa kami menjadi berkat. Boleh kami nyatakan sedikit demi sedikit. Dan kami boleh memuliakan Kau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami boleh menyatakan kepada dunia bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang memberikan kekuatan, yang menyatakan kekuatan. Dan menggunakan kekuatan-Mu untuk kami bisa hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk pintu gerbang kuda yang Kau ajarkan melalui Nehemia ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami memahami kebenaran ini dan membawa setiap kami hidup berkemenangan. Sucikan dan kuduskan setiap kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang membebaskan dan menuntun langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui pertemuan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Kau yang mempersiapkan, Kau yang hadir di dalam setiap rumah dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Dimanapun siapapun yang Kau kumpulkan, kami percaya Kau hadir bersama dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, saya masih ingat ketika saya menginjak remaja, masa-masa di mana saya mencari dan menemukan identitas. Ya, saya percaya setiap pria mengalami hal yang sama. Saat itu saya senang sekali menggunakan peralatan militer. Ya, dalam arti kata, saya senang menggunakan topi tentara, jaket tentara, kaos loreng-loreng, bahkan celana loreng-loreng, ikat pinggang juga loreng-loreng. Sama dengan apa yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Ya, bahkan kalau saya pergi cross country dengan teman-teman saya membawa juga pisau belati yang saya beli, ya, yang biasa digunakan oleh tentara. Ya. Yang ketika itu saya masih ingat sangat mudah ditemukan di Bandung, ya, untuk membeli hal-hal seperti itu. Saya menggunakan semua itu cuman buat bergaya doang, kelihatan keren, berwibawa. Saya tahu sekalipun saya menggunakan jaket tentara, topi tentara, bahkan membawa pisau tentara, bukan berarti saya siap untuk berperang. Ya, jika ada orang yang menyerang saya pun tidak bisa melawan mereka. Karena saya menggunakan semua itu hanya untuk gaya-gayaan doang. Namun tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menjadi orang Kristen bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk supaya kelihatan keren dan berwibawa. Kita menjadi orang Kristen, kita benar-benar harus sadar bahwa kita ada di dalam area peperangan. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, melanjutkan apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Bahwa berbicara tentang pintu gerbang kuda, kita harus selalu waspada bahwa kita ada di dalam peperangan rohani. Ini akan kita pelajari dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaatnya di Efesus. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Dan hari ini kita akan membahas ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita akan melanjutkan minggu depan ayat-ayat selanjutnya. Tapi sebaiknya kita membaca secara lengkap perikop ini supaya kita bisa lebih paham apa yang Paulus maksudkan atau konteksnya berbicara tentang apa. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggakan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca perikop ini, saya mencoba membayangkan seandainya Paulus tidak menuliskan perikop ini, atau seandainya Paulus tidak menuliskan seluruh isi kitab Efesus yang terdiri dari 6 pasal ini, tapi Paulus menyampaikannya dengan khotbah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sejak membuka pasal yang pertama, Paulus sudah memulai dengan nada yang tinggi dan berapi-api, mengkhotbahkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah pemberian Allah, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena manusia berbuat baik, maka memperoleh keselamatan. Saya percaya Paulus mengkhotbahkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh berapi-api. Karena ada banyak pengajaran saat itu yang tidak sama dengan yang Paulus maksudkan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan baik di kalangan Yahudi sendiri maupun di luar kalangan Yahudi, orang-orang Yunani yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan karena anugerah Allah. Oleh sebab itu sejak pertama Paulus sudah, pasal 1 sampai pasal 3 maksud saya, Paulus memberikan penekanan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Mulai pasal yang keempat sampai pasal yang keenam, tanpa mengurangi semangatnya, Paulus juga mengingatkan kepada jemaatnya bahwa ada tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Memang keselamatan adalah anugerah Allah, tetapi ada tanggung jawab yang kamu harus kerjakan, bahwa kamu harus menjadi orang Kristen yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Itu adalah tanggung jawab. Karena kamu diselamatkan bukan semata-mata mati masuk surga, tetapi kamu diselamatkan supaya kamu bisa berkarya bagi Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen atau setiap kita yang mengaku orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, kita diselamatkan supaya kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bukan semata-mata mati masuk surga. Benar, itu adalah jaminan keselamatan. Bahwa setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu takut lagi menghadapi kematian. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi selama di dunia ini, Paulus memberikan penekanan bahwa kamu harus melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Supaya kita dibentuk semakin murni, iman kita dibentuk semakin murni, kehidupan kita semakin menggambarkan kehidupan Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana proses itu bisa terjadi? Jadi mulai dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, Paulus memberikan nasihat-nasihat atau memberitahu apa yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen. Tetapi mulai pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, ini bukan bicara lagi tentang pemberitahuan atau pengajaran, tapi ini memberitahukan kenyataan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau saja Paulus tidak menuliskan tulisan ini tetapi mengkhotbahkannya, ketika memasuki pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 sebelum penutupan, ya, pasti Paulus akan menyampaikan dengan lebih keras lagi, dengan lebih semangat lagi, dengan lebih berapi-api, bahwa tidak cukup
kamu diselamatkan, tidak cukup kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, tetapi yang jauh lebih penting adalah kamu ada di dalam area peperangan. Kebenaran inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Dan saya percaya kebenaran inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saat ini. Di mana seringkali Allah mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Bukan supaya kita kalah, bukan supaya kita menjadi hancur dan binasa, tetapi sebaliknya. Kalau Allah mengizinkan, itu semua supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Di mana iman kita dimurnikan. Kita akan semakin bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan dibentuk semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita akan semakin tekun di dalam mengikut Tuhan. Bukankah tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita diselamatkan oleh anugerah Allah, bukan semata-mata supaya kita mati masuk surga. Lebih daripada itu, supaya kita bisa memanifestasikan karakter-karakter Kristus. Karena untuk itu kita dipanggil. Kita menyatakan Kristus ke tengah-tengah dunia. Caranya gimana? Dengan cara kita harus melewati proses pengujian-pengujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin dewasa, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Hanya dengan berbuah di dalam Tuhan, maka kita bisa menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, saya rindu membacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, menguatkan, meneguhkan apa yang sedang saya katakan, apa yang dituliskan oleh Yakobus. Ya, sekali lagi, kita sudah membaca ini minggu lalu, tapi saya ingin membacakan sekali lagi. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya, apabila kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun juga. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, iblis dimanfaatkan oleh Allah untuk membuat kita semakin dewasa dan bertumbuh di hadapannya. Dari sudut pandang iblis, iblis ingin menjatuhkan kita. Ya, kita ingat akan kasus Ayub. Kita sudah membahas itu dulu, tetapi saya ingatkan sekali lagi, di dalam rapat itu ketika Tuhan atau Allah menyebutkan nama Ayub, seorang yang sangat saleh di hadapan Tuhan, Allah memancing emosi iblis, sehingga iblis ingin mencobai Ayub. Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Dan kita lihat di akhir kisah Ayub, Ayub semakin mengenal Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia mengalami ujian dan pencobaan. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya katakan bahwa kebenaran ini sangat penting? Karena saya percaya apa yang dialami oleh Ayub, tokoh-tokoh Alkitab di masa lalu, di zaman purba, itu juga akan kita alami. Kita akan mengalami kuasa, kekuatan daripada Tuhan. Untuk lebih memahami hal ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca 3 ayat yang akan kita bahas malam hari ini, Efesus 6, 10 sampai 12. Mari kita membaca mulai ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, setiap kita ingin mengalami kuasa Tuhan. Amin. Ya, perhatikan ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam apa? Di dalam kuasanya. Kuasa apa? Kuasa ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Lihat, perhatikan ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kuasa pertolongan Allah hanya bisa kita alami ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dan berperang menghadapi ujian, pencobaan yang iblis sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghindar, kita lari, kita tidak akan pernah bisa mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan hanya bisa kita alami ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dan maju berperang untuk mengalahkan iblis. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah mengizinkan iblis mencobai kita, bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Allah adalah kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu mewujudkan kasih Allah kepada kita. Jangan pernah meragukan kasih Allah kepada setiap kita. Dia sudah memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya dia berikan. Karena dia begitu mengasihi kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika Allah mengizinkan iblis mencobai kita, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia siap menolong kita. Dia siap menyatakan kuasanya kepada kita supaya kita menang di dalam menghadapi ujian pencobaan itu. Caranya bagaimana? Dia sudah mempersiapkan perlengkapan senjatanya untuk kita gunakan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus menggunakan senjata perlengkapan Allah dan berperang menghadapi ujian pencobaan itu. Kita jangan menyerah, kita jangan lari dari segala pencobaan yang sedang kita hadapi. Apakah itu berkaitan dengan keluarga kita, hubungan kita dengan suami, hubungan suami istri, hubungan kita dengan pasangan hidup kita, hubungan orang tua dengan anak, relationship di dalam keluarga, bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam usaha kita, di dalam studi kita, di dalam hal apapun juga, yang memang mungkin iblis gunakan itu untuk mencobai kita, untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, seperti yang iblis rencanakan terhadap Ayub, mungkin saja itu terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kesehatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak semua. Tetapi ada banyak kali Tuhan menggunakan iblis, menggunakan semua itu untuk menjatuhkan kita. Tetapi dalam sudut pandang Tuhan, justru Tuhan memanfaatkan iblis supaya kita bertumbuh dan berbuah semakin dewasa di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita saat ini yang kita merasa bahwa kita sedang diperhadapkan dengan ujian pencobaan yang berat dalam kehidupan kita. Ingat, gunakan perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa menghadapi semua itu dan kita bisa menang. Mengapa kita menang? Karena Tuhan menolong kita. Ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah yang akan kita pelajari minggu depan, kita akan bisa menang menghadapi semua itu. Karena Allah menolong, menyatakan pertolongannya ketika kita menggunakan perlengkapan senjatanya dan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lihat ayat yang ke-12 sekali lagi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, perhatikan pasal yang kedua, Paulus sudah menjelaskan, ya, sebelum kita diselamatkan, kita ada di bawah kuasa kegelapan. Kita menuruti perintah-perintah iblis. Kita dengan senang hati memuaskan hawa nafsu kedagingan kita demi kepuasan kita, dan kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu, ketika kita diselamatkan, Paulus menuliskan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ini, pasti iblis tidak suka kita hidup berkemenangan, kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu pasti iblis menyerang kita. Jadi musuh kita yang sebenarnya adalah iblis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara. Iblis dan antek-anteknya, itulah yang menjadi musuh kita. Bukan pasangan hidup kita, bukan anak-anak kita, bukan teman-teman kita, bukan orang-orang yang ada di gereja berjemaat dengan kita. Bukan. Mereka semua orang-orang yang harus kita kasihi, yang harus kita terima. Kelebihan dan kekurangannya harus kita terima dengan penuh kasih. Mereka semua adalah orang-orang yang harus kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang benar-benar memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Dia ingin kita bertumbuh dan berbuah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan belajar. Ya, hari ini kita belajar, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dan kita harus menghadapi semua ujian ke depan. Dan kita tidak perlu takut. Karena ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dan kita berperang, tidak menyerah, kita pasti memperoleh kemenangan. Kita pegang itu erat-erat. Bagaimana kita menggunakannya supaya kita bisa berkemenangan? Minggu depan kita akan bahas. Pelajari kita sama-sama satu demi satu. Bagaimana kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dengan benar. Dan menggunakan dengan tepat sasaran. Supaya kita bisa menang. Karena Tuhan menyatakan kuasanya melalui itu semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita sedang menghadapi ujian pencobaan saat ini, jangan menyerah. Maju. Kita tetap maju. Hadapi semua itu. Karena kemenangan ada di tangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami sehati menaikkan doa-doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang memegang kendali dan kontrol atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia yang ada di bumi ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu menyatakan permohonan dan doa kami, meminta belas kasihan-Mu Tuhan, meminta kemurahan-Mu Tuhan atas setiap kami masing-masing ya Tuhan, ciptaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi yang ada saat ini Tuhan, untuk kondisi COVID yang masih belum terselesaikan sampai saat ini Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau memberikan perlindungan-Mu, kesehatan-Mu Tuhan bagi para pekerja-pekerja garis depan, dokter Tuhan, nurse Tuhan, paramedik Tuhan, hospital worker maupun healthcare worker Tuhan, yang mereka melayani sampai saat ini Tuhan, baik yang di senior home maupun yang di hospital Tuhan. Tuhan, kami berseru kepadamu, meminta Tuhan anugerah-Mu, meminta belas kasih-Mu Tuhan untuk perlindungan atas setiap mereka dan keluarga mereka Tuhan, dan untuk kesabaran bagi mereka Tuhan dan dalam melawat pasien ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau mereka merasa kelelahan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Tuhan dengan anugerah-Mu atas setiap mereka Tuhan, menguatkan mereka Tuhan tetap Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka yang terkena COVID juga Tuhan, mereka bisa mengalami kesembuhan, pemulihan ya Tuhan. Kami berdoa semua ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang mengalami kelemahan atau patah semangat dengan kondisi yang ada ini Tuhan. Kami minta ya Tuhan supaya mereka tidak mengalami burnout dalam kehidupan mereka dalam kondisi ini Tuhan, juga untuk anak-anak-Mu Tuhan, karena kami sudah
sudah setahun lebih Tuhan kami tidak beribadah bersama-sama secara in person Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tetap mereka memiliki kehidupan bersama-sama dengan Engkau, sehingga itulah yang memberikan gairah tetap dalam hidup mereka. Tidak membuat mereka burn out dalam kehidupan mereka, tapi tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Karena ketika mereka memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, disitulah sumber dari segala-galanya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Hafan, semuanya ke dalam tangan-Mu, juga seluruh orang-orang yang Kristen yang ada di Kanada ini Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Untuk mereka Tuhan yang mengalami mungkin stres, tertekan dengan kondisi yang ada Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu untuk Kau memberikan ketenangan, kedamaian, mengirimkan seseorang pada mereka untuk menjadi teman mereka, sehingga mereka tidak merasa sendirian, atau bertemu dengan seseorang yang bisa berikan kekuatan kepada mereka. Kami benar-benar berseru minta Roh-Mu bekerja, karena hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang bisa Tuhan membuat semua ini terjadi Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang bisa bekerja untuk dalam semuanya ini Tuhan, membawa perubahan Tuhan, membawa sukacita di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan semua itu membawa setiap kami menjadi dekat dengan Engkau Tuhan, dan bisa menjadi alat kepanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, untuk membawa pengharapan, kasih, sukacita dan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap tidak berhenti bekerja sampai saat ini dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, sehingga mereka bisa menjadi berkat, membawa berkat di tengah-tengah kondisi yang ada. Berdoa juga untuk pemerintah supaya mereka punya hikmat dan pengetahuan untuk bagaimana mengatasi khususnya dengan new varian ini Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan semuanya ini tetap ada dalam kontrol dan kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa untuk masyarakat yang ada ya Tuhan. Kami tahu bahwa mungkin masyarakat sudah merasa kayak lelah, capek, bosan, dan mungkin beberapa dari mereka udah pasrah ya Tuhan dengan keadaan COVID ini ya Tuhan. Di sini kami mau berdoa agar Engkau tetap memberikan kayak harapan dan juga kemauan untuk masyarakat tetap mengikuti protokol-protokol yang ada ya Tuhan, dengan memakai masker dan juga social distancing ya Tuhan. Mungkin beberapa dari mereka kayak bosen ya Tuhan, gak bisa keluar dari rumah. Kiranya Engkau mengubahkan pikiran mereka ya Tuhan, agar mereka dapat berpikir bahwa walaupun di situasi sulit saat ini, mereka dapat mengambil sisi positifnya ya Tuhan, yaitu mereka dapat memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga mereka ya Tuhan. Dan thank you Tuhan, karena dengan adanya vaksin-vaksin yang sudah tersedia ini ya Tuhan, kita semua dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh vaksin itu ya Tuhan. Dan juga mau berdoa agar semuanya ini berjalan sesuai dengan rencana atau schedule yang telah di-plan sebelumnya ya Tuhan. Dan juga agar orang-orang mau mendaftarkan diri mereka untuk mendapatkan vaksin ini ya Tuhan. Dan mau berdoa buat orang-orang yang kuarantin ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan perlindungan bagi mereka, supaya mereka dapat menjalani masa kuarantin dengan baik, dan kemudian mereka dapat kayak melakukan aktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Juga mau berdoa kiranya Engkau memberikan kesembuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu untuk mencabut kayak akar-akar dari penyakit itu ya Tuhan. Dan tak lupa juga mau berdoa supaya Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, apabila ada salah satu anggota keluarga yang meninggal akibat COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan dan juga ketenangan dan pengertian pada keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Juga mau berdoa untuk masyarakat yang mengalami kesulitan atau masalah, mungkin dalam pekerjaan atau apapun ya Tuhan. Mungkin mereka sedang struggle,
karena di situasi COVID ini segala sesuatunya susah ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pengharapan kita dan Engkau adalah Allah yang Maha Penolong ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau tetap memberikan semangat dan penghiburan pada mereka karena kami percaya bahwa Engkau sudah memiliki rencana untuk setiap mereka. Thank you ya Tuhan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Kami berdoa untuk masyarakat Kanada supaya masyarakat tetap dengan sabar untuk menjalankan dan mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah supaya menghindari peningkatan jumlah yang terkena COVID varian yang makin membahayakan kesehatan masyarakat. Mengucap syukur untuk vaksin yang sudah dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Kanada. Kiranya semua orang mau terlibat dan mengambil bagian untuk divaksin supaya membantu pemerintah untuk mengurangi orang-orang yang terkena COVID dan kurvanya juga menurun serta perekonomian bisa membaik lagi. Kami berdoa supaya obat vaksin ini yang diberikan tidak ada efek samping yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kami berdoa minta belas kasih Tuhan untuk pasien-pasien yang terkena COVID yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang isolasi di rumah. Tuhan berikan semangat, kesabaran bagi pasien-pasien yang saat ini sedang menjalankan pengobatan. Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka dari COVID ini. Tuhan pakai melalui tim dokter, suster, peralatan-peralatan dan obat-obatan. Kami berdoa juga untuk keluarga yang berduka atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya kasih surgawi, Roh Kudus memberi penghiburan, ketabahan, kekuatan kepada mereka. Berdoa juga untuk kesejahteraan masyarakat Kanada. Kalau ada yang kehilangan pekerjaan maupun bisnis, ada yang merasa takut dan khawatir dengan segala masalah dan kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan tolong bukakan jalan supaya mereka pun datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, kemurahan, anugerah, Raja damai, Engkau datang membawa shalom. Kami ingat apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel. Pertumpahan darah, rasa putus asa, kebencian, dendam, orang kehilangan rumah dan nyawa mereka. Tuhan, biarlah Engkau membawa damai, memberi dorongan kepada para pemimpin mereka ya Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan daripada rakyat mereka. Biar ada kemauan yang begitu rupa, yang begitu kuat untuk menyelesaikan konflik ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberi pertolongan, penghiburan dan pengharapan yang begitu rupa di tengah-tengah rasa pahit, rasa sakit, ketidakpercayaan di antara mereka. Biarlah Engkau Raja damai ya Tuhan, boleh datang dan memberi pencerahan kepada mereka. Kami doakan, ya Tuhan, di tengah situasi yang pelik dan sulit ini, Engkau menyatakan anugerah-Mu, shalom di antara mereka. Amin. Ya Tuhan, malam ini kami berdoa Tuhan untuk mission Tuhan, khususnya untuk pelayanan Pastor Roy dan Tante Grace Tuhan di Toronto saat ini Tuhan, untuk pelayanan mereka secara online di Gereja Korea di Toronto Tuhan. Berdoa Tuhan agar Pastor Roy dan Tante Grace terus bersemangat Tuhan dalam menjalankan pelayanan mereka Tuhan. Berdoa juga Tuhan agar pelayanan mereka yang mereka jalankan saat ini menghasilkan banyak tuaian Tuhan. Berdoa Kau yang terus selalu Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan perlindungan Tuhan bagi Pastor Roy, bagi Tante Grace dan juga bagi Elliot Gunarso. Berdoa Kau yang lindungi mereka dari mara bahaya dan dari sakit penyakit Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kesehatan Pastor Roy saat ini Tuhan.
Kau yang memberikan kesembuhan Tuhan, berdoa untuk full recovery Tuhan. Kau yang jagain, Kau yang sembuhkan Tuhan, Kau yang lindungi terus Tuhan Pastor Roy dan segenap keluarganya mereka Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu memberikan bimbingan Tuhan di dalam pelayanan mereka Tuhan. Kau terus Tuhan yang memimpin Tuhan dan memberikan wisdom selalu Tuhan di dalam perjalanan misi mereka. Dan Kau juga yang terus membukakan jalan Tuhan untuk pelayanan mereka Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Tuhan Pastor Roy dan segenap keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali datang kepadamu dengan permohonan doa kami, bagi keluarga dengan anak-anaknya yang masih kecil. Tuhan, tolong tutup bungkus keluarga-keluarga ini dengan darah Tuhan Yesus. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Kami mohon perlindungan-Mu bagi orang tua yang harus bekerja dan meninggalkan anaknya di tempat penitipan anak. Tuhan, tolong jaga dan lindungi mereka. Tuhan, kami mohon kekuatan dan kesabaran bagi para orang tua dalam menjaga dan merawat anak-anak mereka. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan serta kreativitas bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka yang masih kecil agar mereka bisa mengenal-Mu secara pribadi. Agar iman mereka bisa berakar dan bertumbuh kuat di dalam-Mu. Agar mereka mempunyai keluarga-keluarga yang takut dan sayang kepadamu Tuhan. Kami rindu agar keluarga-keluarga ini bisa mempunyai hubungan yang intim denganmu. Kami rindu agar mereka dan anak-anak mereka mempunyai hubungan pribadi yang nyata denganmu Tuhan. Agar mereka bisa kuat dan bertahan di tengah cobaan-cobaan hidup yang keras dan yang semakin hari semakin tidak bersahabat. Dan mereka bisa keluar sebagai pemenang. Kami rindu agar Engkau bisa dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Dan pribadi-Mu bisa terpancar dari sikap dan cara mereka memperlakukan anggota keluarga mereka. Dan juga dari cara mereka dan sikap mereka memperlakukan sesama mereka. Jadikanlah mereka garam dunia dan terang dunia untuk membawa lebih banyak jiwa-jiwa kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga dan memampukan keluarga-keluarga kecil ini yang berharap dan berserah sepenuhnya kepadamu. Terjadilah kepada kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam hari ini, di mana kami boleh Kau kumpulkan untuk kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh menuntun kehidupan kami, boleh menguatkan kami, dan membawa kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Kesempatan di dalam kami menaikkan doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan berikan hati yang lembut untuk kami memahami, dan kami berjalan selaras dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh memuliakan dan meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami dimanapun Engkau tempatkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa nanti hari Minggu di dalam ibadah online via Zoom. Dan sekali lagi saya mengingatkan dan menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk men-sharingkan link ibadah online maupun video recording ini, renungan dan doa malam, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau siapa saja yang Bapak Ibu Saudara dan jemaat tahu bahwa mereka belum mengenal Tuhan, belum bergereja, belum memiliki komitmen dimanapun, di gereja manapun. Mari kita sharingkan, ajak mereka untuk sama-sama mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bukan saja men-sharingkan, tetapi doakan. Terus-menerus doakan. Supaya mereka boleh sama dengan seperti kita. Boleh mengalami keselamatan
yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.